Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena salib-Mu kami dibebaskan dari segala dosa, karena darah dan air yang memancar dari salib Yesus membuat kami bebas merdeka menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih sayang. Berkatilah kami untuk memanggul salib kami dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, pagi hari ini secara khusus saya mendoakan Anda yang setia mendengarkan renungan saya. Karena saya tahu bahwa salib Yesuslah yang menyelamatkan kita semua manusia. Maka dalam hari raya pesta salib diangkat, saya mendoakan Anda dalam Ekaristi pagi hari ini. Semoga Anda tetap tabah, tetap kuat, dan mengolah, merangkul salib-salib hidup kita masing-masing dengan penuh sukacita. Sekali lagi, aku bahagia dalam derita, kata-kata yang diucapkan oleh Santo Titus Bransma ketika dia di penjara. Aku bahagia dalam derita. Derita itulah yang kemudian menyelamatkan kita. Derita itu pula yang kemudian membuat kita memiliki passion untuk membantu orang lain seperti yang saya alami, seperti yang kita alami dalam salib itu. Anda bisa lihat dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Bilangan, ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka mengeluh karena hidup mereka begitu berat. Dan mereka marah kepada Tuhan, mereka marah kepada Musa. Tetapi Tuhan mengirim kepada mereka justru ular-ular tedung yang membuat banyak umat Israel mati. Karena keluhan mereka. Lalu Tuhan mengatakan lagi kepada Musa yang dimana orang Israel menyesal. Dan Tuhan mengatakan, pajangkanlah ular itu, ular tembaga itu, tinggikanlah dan pandanglah ular tembaga itu. Dan kalian akan selamat. Sekali lagi saudaraku terkasih, hidup kita diselamatkan oleh penderitaan yang sedang kita jalani ini. Kita harus menanggung salib Yesus, penderitaan Yesus. Kita harus menanggung juga dosa-dosa kita. Kita harus jaga seperti Yesus menanggung dosa-dosa umat manusia. Dan kita diselamatkan oleh salib Yesus. Kita pula sekarang ini yang menanggung dosa-dosa kita sendiri, bahkan mungkin dosa keluarga kita, leluhur kita yang harus kita tanggung. Supaya mereka selamat, supaya mereka bahagia. Kita membuat silih atas dosa-dosa mereka. Dan karena itulah kita menderita. Mungkin juga dosa kita, mungkin juga dosa anak-anak Anda. Mungkin dosa suami Anda, mungkin dosa istri Anda. Dosa siapa? Leluhur kita. Ya. Jadi semua itu adalah bagian kita untuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Seseorang dan seorang santo, saya lupa saya persis namanya. Ketika ditanya oleh Yesus, apakah kamu mau sedikit merasakan penderitaanku? Ya, saya mau. Dan dia mengalami stigmata penderitaan yang ternyata tidak gampang. Sulit, berat, dan segala macam. Apakah engkau mau untuk menyelamatkan saudara-saudara leluhurmu? Inilah kata seorang anak kecil ketika melihat opungnya menderita, dia mengatakan dalam hati, biarlah penderitaan si opung itu ku tanggung. Dan itu dialami juga oleh dia sampai sepanjang hidupnya dia menderita. Ya, karena opungnya suka bermain dengan dunia gelap, maka dia juga berhadapan dengan dunia gelap yang selalu ingin menghancurkan dia. Jadi saudaraku terkasih, kita tidak perlu tahu seperti apa kemudian. Yang penting bahwa salib Yesus itu telah menyelamatkan dan menebus dan membuat kita bahagia diselamatkan. Salib menang, salib jaya, salib mengalahkan segala kejahatan sekali. Salib mengalahkan segala kejahatan di dunia ini. Dan itulah yang membuat kita bahagia. Jadi kita bersyukur, berterima kasih karena salib Yesus itu membuat kita bahagia. Dan kita juga harus belajar untuk menerima salib dengan penuh sukacita. Saya katakan tidak mudah. Tetapi bagaimana aku bahagia dalam derita? Dan itulah yang membuat tidak seperti biasanya kata Titus Bransma. Aku mengalami engkau begitu dalam. Mari saudara, dengan sulit, dengan berat, kita boleh mengatakan aku bahagia dalam derita. Aku ingin menanggung salib-salib hidupku dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan,
Hari ini Anda semua yang mendengarkan renungan saya ini merasakan dan mengalami dan beban salib Anda diangkat, dibuang. Dan Anda mengalami Yesus yang mulia, yang jaya. Sentuhan mencicipi surga seperti para rasul di atas gunung Muria. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, mereka mengalami mencicipi surga itu. Saudara, semoga salib suci ini membantu kita juga untuk menanggung beban dosa kita sendiri, beban dosa orang lain, dan beban dosa dunia bahkan mungkin. Dan menurut tradisi Karmel hari ini sampai ke Paskah, itu adalah tradisi kita mulai puasa, pantang, mati raga, sekecil apapun. Untuk kebaikan orang lain, kebaikan keluarga Anda, kebaikan kita semua. Ya. Sebesar apapun, sekecil apapun. Melakukan yang terbaik, yang besar, tapi juga mengurangi yang kurang. Jadi dua sisi ini. Jadi yang semakin baik, semakin mencintai, semakin berbelas kasih, semakin memaafkan, tetapi juga mengurangi yang jahat. Misalnya tidak jahat, misalnya kurangi makanan, ya berani menanggung risiko, berani dihina, diejek dan seterusnya dengan penuh sukacita. Mari kita menanggung salib kita dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Anda semua diberkati hari ini, terutama hari ini lewat Ekaristi yang saya rayakan untuk Anda semua. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.